Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah podcast pertama di tahun 2025 setelah setahun 2024 kita lalui dengan banyak persoalan dan dinamika baik di negara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di awal tahun ini saya mengundang tamu kita yang tentu saja Anda semua kenal dengan sosok beliau. Kita sambut mantan Wali Kota Cilegon, Bapak Dr. TB Iman Aryadi. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam, Om Gondrong. Ini pakai kopiah, memang hari Jumat guys. Kita baru saja menjalankan sholat Jumat tadi, kemudian ngobrol di sini. Pak Iman, ini saya langsung agak to the point aja nih, karena 2025 ini khususnya di Cilegon itu malah rame dengan persoalan yang kita tahu semua ya. Pemerintah Kota Cilegon terlilit hutang lah, defisit anggaran lah, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, pada masa kepemimpinan Pak Iman itu pernah nggak terjadi seperti ini, di mana defisit anggaran dan pemerintah kota punya hutang? Pernah nggak terjadi, Pak? Ya, kalau saya menjawab langsung saya kira terlalu subjektif ya, dan saya kira itu bisa dilihat lah ya. Ketika di era kepemimpinan saya tidak pernah terjadi satu defisit anggaran, ya kan. Apalagi honor-honor yang tidak terbayarkan, gitu. Nah ini tentu problem ini menjadi problem pemerintahan baru nanti. Robin Syar Fajar, saya bisa membayangkan bagaimana beratnya di tahun 2025. Tentu kan wali kota baru punya visi misi, punya RPJMD sendiri yang harus direalisasikan, gitu kan. Nah, tentu dengan adanya defisit anggaran, bahkan beberapa anggaran pihak ketiga yang tidak dibayarkan, itu kan menjadi problem pemerintahan tersendiri. Saya membayangkan bagaimana mewujudkan 100 hari program kerja Robin Fajar dengan kondisi situasi pemerintahan yang menurut saya pengelolaan keuangan yang saya kira tidak dilakukan secara profesional. Gitu. Oke, kalau defisit anggaran itu berdasarkan pengalaman nih Pak Iman ya. Defisit anggaran itu apa sih? Tidak ada uang, tidak ada pendapatan atau gimana sih? Ya, itu sebetulnya disebabkan oleh beberapa hal ya. Pertama adalah TAPD dalam hal ini, ya termasuk semua jajaran pemerintahan, itu salah memprediksi pendapatan, ya kan. Jadi harusnya memang pendapatan harusnya realnya sekian, itu harus dilakukan sebetulnya. Ada sesuatu yang mungkin ada potensi-potensi pendapatan yang dimungkinkan masuk ataupun tidak masuk, itu harus dianalisis secara matang. Jadi ketika kita sudah salah memprediksi pendapatan, maka otomatis itu akan merubah seluruh program kerja pemerintah, termasuk juga struktur belanjanya juga akan berubah, gitu loh. Dan ini yang pertama faktornya. Yang kedua, bisa jadi itu perlu dievaluasi soal kinerja beberapa dinas pendapatan, dinas penghasil terutama. Dinas penghasil, kenapa? Misalkan apakah realisasi pendapatan itu tercapai apa tidak? Gitu loh, dari prediksi pendapatan yang dilakukan. Gitu loh. Nah, seharusnya menurut saya sih prediksi soal defisit anggaran ini sudah diketahui oleh pemerintah sebelumnya, sehingga pemerintah harus melakukan rasionalisasi sebetulnya, rasionalisasi belanja, terus program-program kerja yang nggak penting itu nggak harus dilakukan sebetulnya begitu. Ya, saya kemarin bertanya ke beberapa pihak Pak Iman di Pemkot Cilegon soal defisit anggaran ini. Saya tanya begini, itu defisit anggaran itu sudah terdeteksi kapan? Ternyata kata pejabat itu di Pemkot yang saya nggak usah sebutkan namanya, bahwa itu sudah terdeteksi ketika perubahan anggaran. Tetapi bukan, Sekda waktu itu ketua TAPD sudah menyampaikan kepada SKPD untuk menyetop semua kegiatan yang akan datang, fokus saja kegiatan yang lalu. Nah, kemudian nyatanya tetap saja ada kegiatan yang dilakukan. Itu sebetulnya
Di mana poin kesalahannya, Pak? Ya, pertama sebetulnya kalau bicara soal sudah diketahui defisit anggaran, maka harusnya wali kota sebagai pemegang leadership, leadership itu bersama dengan ketua TAPD melakukan menyelamatkan beberapa program kerja belanja yang realisasi anggaran untuk kepentingan orang banyak. Contoh misalkan didahulukan tuh honor guru madrasah, kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan melakukan sebuah proyek lelang yang nggak penting. Nah, contoh saya tunjukkan, misalkan ada satu program jalan di Jalan Semea 17. Saya melihat kondisi jalannya masih cukup bagus. Masih cukup bagus, kenapa harus dilakukan proyek betonisasi misalkan? Gitu loh. Harusnya itu kan bisa ditinggal saja dulu. Nah, saya melihat itu salah satu contoh ya. Mungkin contoh-contoh lain banyak. Nah, problemnya adalah hari ini karena honor guru madrasah dan honor kader, termasuk saya lihat juga honor untuk pemandian jenazah, linmas dan lain sebagainya. Ini bahkan bukan saja tidak bisa dibayarkan, tapi bisa hangus gitu. Hangus. Karena pengertian honor itu adalah diberikan pada saat kemampuan daerah ada, gitu loh. Nah, ini yang menjadi problem sebetulnya. Nah, kalau sampai tidak bisa terbayarkan, ya kan, kalau dianggap hangus honor daerah itu, maka kita bisa membayangkan cukup prihatin sebetulnya. Nah, buat saya honor guru madrasah itu nilai segitu tuh sangat berarti. Ya, misalkan lalu juga honor-honor kader posyandu itu sangat berarti, gitu loh. Nah, kenapa itu tidak didahulukan? Gitu loh. Pembayarannya sebetulnya ketika ada uang itu didahulukan dibandingkan dengan melaksanakan kegiatan proyek yang dianggap menurut catatan saya tidak terlalu penting untuk dilakukan. Sehingga tidak jadi korban sebetulnya. Guru madrasah, honor-honor kader posyandu tidak menjadi korban. Seharusnya dilakukan itu. Kalau yang pekerjaan dinas, pekerjaan pihak ketiga itu kan tidak terbayar di 2004, bisa dibayar di 2005. Kalau pihak ketiga. Kalau pihak ketiga. Sementara yang honorer gimana, Pak? Ya, jadi kalau honorer itu kan gini, sifatnya itu kalau honorer, kalau nggak salah ya, pengertian honor itu diberikan pada saat kemampuan anggaran daerahnya ada. Nah, ketika terjadi defisit anggaran dan kemampuan daerah nggak ada, itu bisa menjadi korban tuh. Nah, itu bisa hangus menurut ini ya, menurut pengertian itu, dan itu harus dicek ulang. Saya sih berharap bahwa itu tidak hangus gitu loh, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak ya. Saya berharap tidak hangus. Tapi kalau aturannya tidak bisa dan itu dianggap hangus, berarti guru madrasah, honor guru honor kader posyandu segala macam itu menjadi korban. Gitu. Bukan, ini agak menggelitik di saya, Pak Iman. Honor itu disesuaikan dengan kemampuan daerah, kan begitu tadi ya? Betul. Sementara dari tahun ke tahun, Cilegon bisa melakukan itu. Kok tiba-tiba sekarang tidak bisa membayar yang Pak Iman tadi? Artinya berarti kan tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Dianggapnya tidak punya kemampuan. Ketika tidak dibayarkan di tahun itu, di 2024 gitu loh. Lalu yang salah siapa nih, Pak Iman? Ya, yang salah justru kebijakan anggaran. Harusnya itu mendahulukan dulu sebetulnya. Dibandingkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan proyek misalkan pada pihak ketiga yang dianggap tidak penting menurut saya. Contoh misalkan kalau sudah defisit anggarannya sudah diprediksi, misalkan pembangunan RSUD. Nah, akhirnya kan bangunan RSUD juga tidak bisa terus, gitu loh. Dia terstop karena anggarannya nggak ada. Pembangunan jalan yang mungkin infrastrukturnya masih dianggap bagus, gitu loh. Kenapa harus dilakukan kegiatan proyek di situ, gitu loh, ya kan? Nah, itu yang memang harusnya cara berpikirnya menyelamatkan orang banyak dulu. Saya dengar juga tunjangan kinerja juga belum terbayarkan dan lain sebagainya. Nah, harusnya memilih dulu yang menyangkut tentang kepentingan orang banyak. Lalu selanjutnya soal pembayaran pihak ketiga, itu juga tidak serta-merta di pemerintahan baru harus membayar itu. Oh, tidak serta-merta? Tidak serta-merta. Dan itu harus dikaji dulu, dianalisis gitu loh. Pertama adalah kenapa itu tidak bisa terbayarkan, satu. Yang kedua, kalau dia harus dibayarkan harus ada analisis kajiannya. Proyeknya udah selesai 100% apa belum? Gitu loh. Lalu yang ketiga,
ini sudah benar apa tidak, bisa dibayarkan apa tidak 100%, gitu loh. Tendernya sesuai aturan nggak kira-kira gitu? Tendernya sesuai aturan apa tidak, maka pemerintahan ke depan, Robin Fajar harus mengkaji dulu. Pihak ketiga yang belum dibayarkan harus dikaji dulu secara hukum, supaya tidak menimbulkan masalah hukum baru nanti pada pemerintahan Robin Fajar. Menurut saya seperti itu. Prinsip kehati-hatian di dalam pelaksanaan anggaran pemerintahan harus dilakukan. Itu menganut prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi aturannya ditabrak gitu loh. Secara ketentuan undang-undangnya, kira-kira seperti itu. Oke, saya menyimpulkan begini Pak Iman. Soal defisit dan soal terlilit hutang itu intinya berarti kemampuan manajerial Pak ya? Ya, problemnya adalah soal kemampuan manajerial, misalkan dari mulai aspek perencanaan, lalu juga pendapatan, ya kan? Pendapatan pendapatannya berarti kan tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Itu harus dianalisis betul secara komprehensif. Nah, saya berharap di pemerintahan Robin Fajar tidak terjadi seperti ini, begitu loh. Yang ketiga harus dicek dulu bagaimana dinas-dinas penghasil yang mendapatkan penghasil pendapatan itu bagaimana kinerjanya, itu juga harus dianalisis, gitu loh. Yang ketiga, kalau sudah terjadi defisit anggaran, misalkan, apakah pernah terjadi, misalkan biasa defisit anggaran, tapi kan juga defisit anggarannya masih dalam toleransi yang sangat normal, misalkan. Bisa, tapi kalau defisit anggarannya sudah terlalu besar, terus rasionalisasi kegiatannya ya harus menyelamatkan dulu sebetulnya program-program kerja yang menyangkut kepentingan orang banyak. Honor tadi contohnya. Iya, contohnya misalkan honor guru madrasah gitu loh. Nggak bisa juga, mereka harus terkorbankan. Kalau sekarang muncul bahwa honor itu hangus dan tidak bisa dibayarkan, kan menjadi problem. Buat masyarakat secara umum, kasihan. Dan guru madrasah itu nilai segitu sangat berharga buat mereka, gitu loh. Guru madrasah, kader-kader posyandu itu kan sangat berharga, gitu loh. Gitu. Ini kan kemarin kalau tidak salah di berbagai media kan muncul angka 139 miliar. Betul. Yang kemudian akan dibebankan di 2025. Nah, dalam konteks ini pemerintahan baru nanti apa yang harus dilakukan? Otomatis kan ada 139 yang untuk bayar hutang. Anggaran yang realnya berarti akan terkuras itu ya? Pasti, otomatis. Kalau dibayar. Itu satu, misalkan yang disebut itu kan menjadi hutang pemerintah. Ya, hutang pemerintah. Walaupun misalkan kebijakannya salah secara individual, tapi itu menjadi tanggung jawab hutang pemerintah, gitu loh. Nah, tetapi menurut saya dari angka 139 itu harus dikaji dulu. Yang tadi itu ya? Iya, harus dianalisa secara tepat. Jangan sampai nanti pemerintahan Robin Fajar menjadi salah. Misalkan contoh ini misalkan hutang pihak ketiga nggak harus dibayarkan 100%. Karena pekerjaannya mungkin dianggap belum selesai 100% dan lain sebagainya. Itu kan harus dianalisis secara matang. Jangan sampai menimbulkan satu masalah baru, gitu loh. Kedua, menurut saya, walaupun sekarang ada asumsi bahwa guru madrasah hangus dan lain sebagainya, sebaiknya memang pemerintahan Robin Fajar harus konsultasi kepada BPK dan lain sebagainya, gitu. Apakah boleh dibayarkan di tahun 2025? Karena buat saya secara pribadi cukup prihatin dengan guru madrasah misalkan tidak terbayarkan, kader-kader tidak terbayarkan. Buat saya sangat prihatin sekali. Saya ingin tanya ke Pak Iman, ketika Pak Iman jadi wali kota dulu, merancang sebuah anggaran itu seperti apa, Pak? Ya, merancang sebuah anggaran kan pertama harus berangkat dari RPJMD kita. Kita kan punya RPJP, RPJMD. Tentu disesuaikan dengan kepentingan nasional dan kepentingan Provinsi Banten misalnya. Itu harus sejalur itu semua. Gitu loh kan, kira-kira termasuk visi misinya wali kota selama 5 tahun. Nah, setelah itu sudah tertuangkan semua dan lain sebagainya, lalu kita menganalisis nih potensi pendapatan daerah Cilegon ini seperti apa, kondisi keuangannya dan lain sebagainya. Analisisnya harus tepat, harus dihitung juga berapa investasi yang masuk di tahun itu, gitu loh kan. Berapa misalkan tingkat inflasi dan lain sebagainya, itu memang harus dianalisis secara komprehensif. Tidak bisa gegabah, tidak bisa sembarangan, gitu loh. Jadi ketika mendapatkan informasi akan ada investasi, itu nggak bisa ujuk-ujuk ya? Ya nggak bisa ujuk-ujuk, itu kan diprediksi, analisisnya investasi masuk apa enggak ini, gitu loh. Ya kan harus dianalisis. Kalau perlu ada komunikasi dengan pihak yang akan menanamkan investasi, positif nggak, bisa direalisasikan apa tidak, gitu loh. Jangan main masukan saja, wah ini ada investasi masuk gitu, maka ada sejumlah pendapatan yang bisa kita masukkan misalkan dalam prediksi pendapatan. Tahu-tahu misalkan tidak jadi dibangun.
Iya. Gitu loh. Nah, itu kan harus ada komunikasi. Komunikasi, misalkan investasi itu kalau perlu pemerintah daerah melakukan komunikasi dan lain sebagainya, kalau perlu dipermudah soal apa namanya beban-beban mereka soal perizinan dan lain sebagainya agar investasi itu bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan tadi itu dari sejak Cilegon Ber itu baru ini pertama kali terjadi ya? Ya, menurut saya seperti itu dan tidak pernah terjadi kan? Dan itu kan bisa dibaca tuh dari riwayat apa namanya pemerintahan itu gitu loh. Oke. Jadi guys, yang disampaikan Pak Iman tadi bahwa kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam tanda petik bisa dibayar oleh APBD, itu mereka tidak hangus, bisa dibayar walaupun menurut Pak Iman tadi memang harus butuh kajian dulu, jangan sampai malah menjerat yang baru. Menjadi satu masalah baru ya. Sementara yang honor ini Pak, saya agak tragis juga kalau bisa terjadi. Iya. Sudah mah mereka menerimanya per tiliwulan. Betul. Kemudian hangus. Betul. Karena ketidakmampuan anggaran. Betul. Nah, secara aturan berarti nggak salah Pak kalau misalkan mereka tidak membayar nih, karena memang anggarannya tidak mampu. Ya, kalau misalkan gini, pemerintahan Robin Sarfajar tidak bisa membayar honor guru madrasah yang terlewat di tahun 2024 ke tahun 2025. Secara aturan tidak boleh, kan nggak boleh melabrak aturan. Kira-kira seperti itu ya. Makanya paling tidak harus ada komunikasi. Nanti dikomunikasikan apakah boleh, apakah tidak. Kalau boleh, ya saya sarankan sih pemerintahan Robin Sarfajar membayar itu. Ya, kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak diperbolehkan kan memang ya berarti ini problemnya bukan problem di pemerintahan Robin Sarfajar. Pemerintahan kemarin begitu loh, ya kan? Nah, jangan sampai nanti justru jangan ini loh, maksud saya gini, jangan sampai nanti mencuci tangan begini. Oh, ini di pemerintahan Robin Sarfajar nggak bisa dibayar gitu loh. Padahal ini kan tahun 2024 peristiwanya gitu loh ya kan baru dilantik. Kemungkinan kalau nggak Februari atau bulan Maret misalkan, gitu loh kan. Nah, kalau misalkan honor guru madrasah dan ini dianggap hangus misalkan secara aturan, nah ya berarti tidak bisa disalahkan pemerintahan Robin Sarfajar, gitu loh. Tetapi menurut saya pemerintahan Robin Sarfajar sebaiknya melakukan konsultasi. Kalau itu bisa dibayarkan secara aturan, saran saya dibayarkan untuk menyelamatkan guru madrasah dan dirapel gitu ya. Dirapel di 2000. Ya, dibayarkan 2024 yang tertunda dibayarkan di tahun 2025. Tapi kalau itu boleh, gitu ya? Tidak hangus. Kalau boleh. Sepanjang aturannya diperbolehkan. Kira-kira begitu. 135 miliar itu bukan angka sedikit ya. Dan saya mendengar itu tersebar di semua. Pasti problem itu. Karena kan realisasi program yang mungkin akan dicanangkan di dalam visi misi dan lain sebagainya gitu. Itu kan terganggu dengan angka 139 yang itu mengganggu di anggaran 2025. Oke, saya dengar juga kan ada kemungkinan perubahan parsial Pak Iman di pemerintahan baru ini. Betul. Nah, dengan hutang yang tersisa itu mengganggu juga nggak sih kalau misalkan ya pasti mengganggu lah. Walaupun misalkan itu dilakukan perubahan secara parsial, tapi kan punya beban. Punya beban hutang yang harus dibayarkan di 139 miliar ini gitu ya. Walaupun sekali lagi catatan saya menyarankan Robin Sarfajar untuk menganalisis ini secara mendalam gitu loh. Jangan sampai nanti ketika ini dibayarkan menjadi problem baru gitu loh. Problem baru itu apakah layak sudah dibayarkan 100% apakah tidak dari pihak ketiga gitu loh ya. Berbagai kajian lah ya. Kajian dan lain sebagainya itu harus dianalisis. Pertanyaan saya gini Pak Iman, kalau misalkan dilakukan kajian, dilakukan investigasi, evaluasi dan sebagainya, kemudian ada satu kesalahan misalkan dari pekerjaan yang belum terbayar itu, lalu gimana nggak dibayar dong jadi? Ya nggak boleh dibayarkan dulu lah, kalau itu menjadi masalah hukum. Contoh gini, misalkan pekerjaannya dianggap baru memenuhi misalkan yang dianggap itu 70%. Ya harus 70% yang dibayar, nggak boleh 100%. Oh iya, kalau misalkan begitu ya, 70% misalkan gitu. Lalu yang kedua misalkan, oh ini prosesnya di sini ada unsur kerugian negara. Nah, apabila dibayarkan itu menjadi timbul masalah hukum ya jangan dibayarkan dulu. Gitu loh. Sebetulnya kalau ada pemerintah daerah punya tunggakan pembayaran itu normal nggak sih? Tunggakan pembayaran normal, tapi biasanya tunggakan pembayaran itu tidak terlalu besar. Skalanya misalkan skalanya gitu loh ya. Atau misalkan ada proyek-proyek yang berkelanjutan misalkan. Misalkan dibayarkan, tapi itu terukur gitu loh. Terukur. Nah, ini kan tidak terukur nih.
dari mulai pendapatan, acak-acakan nih maksudnya realisasi pendapatannya acak-acakan, Ya. rasionalisasi juga mana yang lebih diutamakan untuk melakukan pembayaran juga tidak tepat, begitu. Akibatnya apa? Akibatnya muncul kegaduhan di masyarakat, gitu Ya. loh, ya kan? Misalkan guru madrasah ya wajar lah kalau mereka menuntut hak menjadi bagian dari itu buat kalau menurut saya buat mereka itu sangat berarti, gitu Iya. loh, sangat berarti, gitu Lumayan Om lah. Gondrong, gitu. Kasihan lah, maksudnya mereka Ya, sudah kasihan, bekerja gitu. kemudian hangus pula ya. Ya, tapi memang saran-saran saya sih Robin Sarfajar untuk konsultasi ya kaitan dengan itu. Kalau menurut saya kalau memang itu bisa dibayarkan sebaiknya bisa. Tapi kalau tidak bisa secara aturan ya mau apa lagi gitu loh. Kira-kira. Cuman memang ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Robin Sarfajar jangan terulang lagi. Itu loh ya, terulang lagi untuk masa pemerintahan Robin Sarfajar. Itu loh ya kan. Pemerintahan baru ini jangan sampai terjadi soal pengelolaan keuangan yang tidak profesional dan lain sebagainya gitu loh. Gitu. Ini kesimpulannya bahwa sumber daya kali ya, sumber daya. Ya bermacam-macam sih sebenarnya analisis. Pertama adalah faktor karena leadership ya, bisa jadi faktor leadership. Leadership itu kan begini, contoh misalkan begini, kita realisasi program anggaran misalkan, itu kan bisa dianalisis tuh. Ya. Kalau saya dulu misalkan program kerja ini belum terrealisasi baru sekian persen, jangan sampai terjadi silva yang besar, maka dicek tuh, dicek setiap dinas. Contoh misalkan dinas PU, kenapa realisasinya baru sekian, gitu loh. Apa faktor masalahnya? Itu kan dibutuhkan tuh satu leadership seorang kepala daerah misalkan untuk menyelesaikan itu. Bisa saja dinas ini tidak bisa menyelesaikan sendiri, gitu loh. Harus misalkan lintas dinas gitu loh, lintas dinas menyelesaikannya, maka dibutuhkan intervensi dari seorang wali kota untuk menyelesaikan ini. Dinas pendidikan misalkan dicek realisasi segini, dinas pendapatan kenapa baru nyampe segini gitu loh, apa penyebabnya, faktornya apa gitu loh. Nah kalau misalkan faktornya misalkan ada hambatan ini terus diselesaikan hambatan-hambatan itu sehingga itu bisa terurai gitu. Iya benar. Ya, kan gitu. Harus dicek betul, Kemampuan leadership memang ya poinnya. Ya, kemampuan leadership itu faktor pertama. Yang kedua bisa juga penempatan orang yang salah. Yes. Ya kan, penempatan orang yang salah. Misalkan si A ini nggak cocok sebetulnya. Contohnya misalkan menjadi salah satu kabid di pendapatan misalkan yang mengelola soal pajak, misalkan retribusi dan lain sebagainya, gitu loh. Bukan tepat di situ, ya. Misalkan di tempat lain cocoknya gitu. Kenapa harus menempatkan ini, gitu loh. Berarti juga ada proses proses penempatan orang itu juga menyebabkan juga menjadi problem itu tidak profesional akhirnya, gitu loh. Ya, menaruh orang yang bukan pada ahlinya, kira-kira begitulah. Maka tunggulah kehancuran ya, kira-kira begitu. Nah kalau misalkan begini Pak Iman, di kepemimpinan nanti Robin Sarfajar, apakah mungkin bisa mengevaluasi orang-orang yang dalam tanda petik? Harus dan wajib dievaluasi. SDM-nya itu ya? Harus dievaluasi dan memang Robin Sarfajar harus melalui pendekatan-pendekatan, mohon maaf ya, tidak ada yang kita sebut dengan transaksional dan lain sebagainya. Itu profesional saja, gitu loh. Itu di open kalau itu memang orang itu profesional, bagus misalkan merealisasikan program kerja, menurut saya terus dilakukan, gitu. Gitu. Jadi menurut saya dilihat itu dibaca secara baik, gitu loh. Karena menempatkan orang yang salah pun korbannya bukan korban personal, bisa menjadi korban orang banyak, gitu loh. Kayak sekarang inilah. Ya itu yang terjadi hari ini kan misalkan, gitu, ya kan. Menganggap kan berarti tidak profesional. Saya ingat kemarin yang disampaikan yang kita bahas itu bahwa orang yang punya kemampuan dan keahlian dia nggak akan kasak kusuk gitu ya. Yang gerasak gurusu itu biasanya yang cari buka justru orang yang punya biasanya kalau orang punya kemampuan kan tenang saja. Tenang aja. Dia pasti akan dilihat oleh pimpinan misalkan ini profesional, orang bekerja secara baik gitu loh. Ya buat kita kan PNS itu. PNS itu kan siap ditempatkan di mana saja dan dia bisa bekerja secara profesional di bidangnya gitu. Ya. Ini tadi saya sedikit ini spill yang Pak Iman bilang tadi bahwa di kepemimpinan Robin Sarfajar tidak boleh ada transaksional. Ya. Jadi gini, pendekatannya merit system. Merit system, Ya, merit system. Misalkan nanti kan ada open bidding. Open bidding itu dilakukan secara profesional. Gitu loh. Orang ini memang punya kemampuan. Gitu. Bisa jadi misalkan orang ini si A kemampuannya nggak di sini nih.
harusnya di tempat lain gitu. Nah, kan nggak harus ditempatkan di tempat A gitu, bisa ditempatkan di tempat yang B misalnya. Kira-kira begitulah ya. Jadi pendekatannya harus manage system gitu. Kalau yang Kompetensi transaksional dan itu lain gimana sih, sebagainya. Pak? Hah? Pernah nggak ngalamin selama memimpin itu ada aja transaksional begitu? Ya, saya nggak tahu ya, transaksional itu kan baunya aja kelihatan, tapi kan kadang-kadang kan wujudnya nggak ini. Dan itu saya harap nanti Robin Fajar betul-betul mengontrol itu, gitu loh. Bisa saja di tingkat kebijakan tidak ada, tapi di level teknis bisa saja terjadi. Kita kan nggak tahu juga, gitu loh. Memang kontrolnya harus dilakukan secara baik. Oke, boleh jadi juga misalkan Pak Wali Kotanya diam saya, tapi ada pihak lain-lain yang Ya nggak tahu. Itu kan bisa terjadi begitu kan. Di level kebijakan nggak, tapi di level teknis kan bisa saja terjadi. Iya. Gitu loh. Baik, Evaluasi. pemirsa memang sekarang ini sedang ramai di media sosial pun ramai banget tadi. Iya. Bahwa para guru honorer, Pak Iman, mereka mengeluh. Iya. Mereka meminta haknya untuk diberikan, walaupun wajar itu. Wajar itu ya. Wajar. Dan Pak Iman berharap Betul. agar di kepemimpinan Robin Sarpajar nanti bisa dilakukan, kalau perlu bisa dirapel gitu ya. Betul. Kalau tidak menyalahi aturan. Sebenarnya pencetusan honor kader, honor guru madrasah itu kan sebetulnya dilakukan semenjak almarhum Pak, sebetulnya, ya kan, langsung dilanjutkan ke kita gitu loh. Ya seharusnya sih memang sebetulnya kita berharap seiring dengan pemerintahan terus berlanjut itu ada semacam peningkatan kesejahteraan. Maka saya katakan memang di pemerintahan Robin Fajar ini harus menggali potensi-potensi pendapatan baru. Potensi-potensi pendapatan baru itu kan banyak tuh. Tidak hanya misalkan di soal pajak hotel restoran ya, atau lain sebagainya. Misalkan kita punya potensi bagaimana misalkan pelabuhan menjadi salah satu aset pendapatan yang strategis buat Cilegon ke depan misalkan. Lalu menganalisis lagi potensi pendapatan apa nih yang bisa didapat gitu. Jadi memang tidak status quo hanya itu saja gitu. Ketika misalkan sudah tidak ada investasi, maka kita tidak bisa meningkatkan pendapatan. Ketika tidak ada pembangunan hotel atau restoran baru, maka tidak ada potensi pendapatan. Jadi memang kinerja pemerintah juga harus menganalisis bagaimana potensi-potensi pendapatan baru itu harus dikaji betul gitu. Itu menjadi satu potensi pendapatan. Saya pernah ingat dulu Pak Iman berkata bahwa Cilegon itu tidak punya sumber daya alam. Betul. Cilegon itu hanya punya sumber daya buatan. Ya, betul. Dan pelabuhan Warnasari itu mungkin salah satu strategi untuk meningkatkan. Sebetulnya solusi itu yang harus dilakukan gitu loh. Kebutuhan anggarannya kan lumayan besar itu Pak Iman. Ya saya kira itu nggak harus menggunakan APBD. Itu tinggal pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini misalkan di BUMD kita punya lahan seluas 45 hektar. Tinggal kita bagaimana mencari investor yang khusus bergerak profesional di bidang pelabuhan, kita melakukan kerjasama. Tentu kita berharap minta opini hukum ya, di Kejaksaan Agung, di KPK, dan lain sebagainya, gitu loh. Sebaiknya seperti apa nih, gitu loh. Nah kita punya pemerintah daerah, dalam ini Cilegon, punya saham tanah, misalkan, investor membangun, gitu loh kira-kira. Sehingga itu menjadi satu potensi pendapatan yang baru. Jadi saya membayangkan tuh kalau potensi pendapatan itu bisa dibangun dari mulai pergudangan, ya kan, dari mulai pelabuhannya dan lain sebagainya. Nah saya berharap itu bisa dilakukan gitu secara baik. Yang kedua misalkan juga kita harus membuka potensi baru kayak Jalan Lingkar Utara. Dengan dibangunnya Jalan Lingkar Utara itu kan nanti tata ruangnya bisa kita lihat, bisa kita bagi misalkan di mana ada tata ruang perumahan, di mana ada tata ruang industri misalkan, lalu industri padat karya yang menyedot lapangan pekerjaan, begitu kan, maka muncullah hotel baru, restoran baru dan lain sebagainya. Karena dengan infrastruktur itu dibuka dengan baik. Itu potensi berarti. Itu potensi pendapatan. JLU juga kemarin saya sempat mendapatkan catatan informasi Pak Iman, ada sekitar kebutuhannya sekitar 190 miliar sampai 200 miliar ya untuk JLU itu. Untuk apanya? Untuk pembangunannya? Untuk pembangunannya. Itu angka sebesar itu kan juga. Menurut saya pembangunannya lebih dari itu, Om Gondrong. Lebih dari angka itu sebetulnya. Pembebasannya kali ya yang kemarin itu. Ada sisa pembebasan yang belum selesai 100%. Nah itu kan bisa dilanjutkan. Nah prinsip pembangunan itu kan sebetulnya tidak hanya ANSI APBD.
Oke. Ya, nah kita berharap APBD provinsi juga bisa membantu percepatan pembangunan di Kota Cilegon, kabupaten kota lain gitu ya. Terus APBN juga sama. Nah, kalau pembangunan Jalan Lingkar Utara, menurut saya APBN berkepentingan, APBD provinsi berkepentingan karena ini kan bisa mengurai kemacetan arus mudik misalkan, gitu loh, ya kan? Karena kita punya jalan lain gitu loh. Jadi ketika misalkan ada kredit satu jalan, ini bisa bisa dilalui Ini oleh kendaraan yang lain. khusus untuk JLU kalau dari pusat itu bentuknya apa? DA. Ya bisa saja, misalkan bantuan DAK, DAK infrastruktur misalkan. Oh iya. Nah, itu kan bisa dilakukan. DAK infrastruktur bisa dilakukan apakah lelang di pusat, apa dilakukan lelangnya di daerah misalkan. Nah, itu kan tinggal dikomunikasikan gitu. Asetnya punya pemerintah pusat atau gimana? Enggak, aset punya pemerintah daerah. Aset punya pemerintah. Cuman kan begini, DAK itu bisa dilakukan apabila itu ada connecting dengan kepentingan nasional. Oh iya. Nah, connecting kepentingan nasional apa salah satunya? Misalkan mengurai kemacetan soal arus mudik, misalkan Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya. Maka harus dibuat terobosan jalan baru, gitu loh. Apabila macet dan lain sebagainya, itu bisa dilalui oleh masyarakat. Kemarin Gitu loh. soalnya sempat muncul pertanyaan, apa kepentingannya nasional membantu anggaran untuk JLU? Sangat butuh sebetulnya. Dengan Jalan Lingkar Utara itu sangat butuh, karena itu bisa mengurai kemacetan, terutama Idul Fitri. Gitu loh. Jadi ketika kredit segala macam itu kan bisa dilakukan. Kayak JLS. Itu kan kepentingan nasionalnya masuk. Misalkan ketika mudik di ASDP, pelabuhan ASDP itu penuh dan kredit itu kan bisa dibuka pelabuhan lain. Melalui JLS gitu loh. Nah, nanti ke depan bisa saja di Jalan Lingkar Utara mungkin ada gitu loh. Untuk mengurai itu gitu loh. Sehingga tidak terjadi kredit gitu loh. Dan pelabuhan bisa digunakan semua. Kalau dilihat dari yang disampaikan Pak Iman dari A sampai Z tadi adalah, ini persoalannya bukan Cilegon tidak punya uang, tetapi ketidakmampuan manajerial di Cilegon. Saya minta satu inilah Pak Iman buat masyarakat Cilegon, honorer dan wali kota yang akan datang seperti apa yang harus dilakukan. Silakan Pak. Ya, kalau saya berharap di pemerintahan baru Robin Sar Fajar mengkaji semua ya. Dari mulai gagal pembayaran di 2024 kepada pihak ketiga itu memang harus dianalisis secara hukum. Nah, terhadap honor guru madrasah, terhadap honor kader, walaupun memang asumsi honor itu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Apabila tidak bisa terbayarkan 2024, menurut kemarin kita diskusi, itu bisa hangus gitu. Tapi walaupun demikian, karena ini kepentingan orang banyak, maka saya berharap pemerintahan Robin Sar Fajar ke depan setelah dilantik melakukan komunikasi. Misalkan dengan BPK, dengan yang lainnya begitu ya, atau dengan pemerintahan provinsi dan lain sebagainya, apakah boleh dibayarkan apa tidak. Saya berharap ini mudah-mudahan bisa dibayarkan karena ini kepentingan orang banyak gitu. Tetapi kalau secara aturan tidak bisa, ya nggak bisa juga. Robin Fajar melakukan pelanggaran hukum gitu. Tapi ini kan perlu dicatat, ini bukan pemerintahan yang baru. Tapi pemerintahan yang lama itu harus tegas gitu loh. Jangan sampai nanti justru orang saling lempar tanggung jawab nih. Robin Fajar misalkan yang tidak tahu apa-apa soal masalah keuangan di pemerintahan lalu, ya kan. Walaupun hari ini tetap harus bertanggung jawab. Karena bicara pemerintahan itu adalah bicara tentang keberlanjutan gitu loh. Makanya kalau misalkan orang bicara tentang pemerintahan itu tidak bicara keberlanjutan, itu yang salah mindset berpikirnya itu salah gitu loh. Mindsetnya salah. Setiap pembangunan itu pasti berkelanjutan gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan walaupun nanti tetap bebannya ini cukup berat nih. Robin Fajar ini dengan evaluasi di 2024 ini bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Bukan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu tetapi saya yakin optimis dengan Robin Fajar bekerja keras ya, melakukan analisis dan kajian secara baik begitu dan profesional, insya Allah ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih pemirsa. Anda khususnya para tenaga honorer di Kota Cilegon, kita semuanya sama-sama berharap mudah-mudahan di tahun 2025 ini setelah melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum itu bisa terbayarkan. Karena honor yang tertunda itu cukup menyakitkan buat masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih, saya Ivan Gondrong bersama Bapak TB Iman Dadi pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.